Salam damai sejahtera bagi umat GKI Perumahan Citra 1 dan bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita bersama. Saya Penatua Risma Uli Silaban. Kali ini saya akan membawakan renungan singkat bagi kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah hal bekerja. Ayat pengantar diambil dari Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijak. Apakah saudara pernah digigit semut? Bagaimana rasanya? Kita pasti sepakat bahwa digigit semut itu tidak menyenangkan, bahkan mungkin menyakitkan. Menariknya, melalui ayat yang disampaikan di atas tadi, kita diminta untuk belajar dari semut, hewan yang terkadang menjengkelkan ini. Rema kali ini mengajak setiap kita untuk melihat kembali cara kita bekerja. Apakah cara kita bekerja sudah betul? Atau mungkin kita masih perlu memperhatikan cara kerja semut? Di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, terdapat beberapa hal yang harus menjadi fokus perhatian. Seperti memiliki tanggung jawab, kedisiplinan, inisiatif, berdedikasi tinggi, terbuka terhadap saran, dan masih banyak hal lainnya. Hal-hal tersebut merupakan karakteristik seseorang yang memiliki etos kerja yang baik. Ketika kita memahami bahwa hal tersebut merupakan hal penting yang harus senantiasa dipupuk dan dikembangkan, maka kita dapat menjalankan pekerjaan dan pelayanan kita dengan lebih baik lagi. Manfaat mengupayakan diri menjadi sepadan dengan sesama dalam hal melayani dan bekerja adalah kita semakin bertumbuh dan komunitas kita pun dapat merasakan hal yang serupa. Maka, lingkungan kerja ataupun lingkungan pelayanan kita dapat menjadi lingkungan yang lebih positif. Selain itu, manfaat lainnya yang dapat kita peroleh adalah kita menjadi seseorang yang memiliki value, lebih dihargai dan memiliki banyak peluang dalam segala aspek, baik di lingkungan pelayanan ataupun pekerjaan. Oleh sebab itu, pesan yang disampaikan oleh Salomo melalui Amsal 6 ayat 6 mengajak setiap kita untuk memeriksa kembali kebiasaan dan tindakan yang biasa kita lakukan. Pemalas disebut pemalas ketika mereka enggan untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya. Kata perhatikan dalam ayat ini mengajak setiap pemalas untuk memulai aksinya. Mengapa Salomo menggunakan semut sebagai bahan pembelajaran? Semut merupakan binatang yang tubuhnya kecil, seringkali dianggap sebelah mata dan menjengkelkan. Maka melalui hal kecil inilah kita dapat belajar menjadi lebih baik. Perubahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi terkadang terasa menjengkelkan. Karena kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan lama yang terlanjur mengakar. Mengubah kebiasaan yang sudah terjadi beberapa waktu bukanlah perkara yang mudah. Tetapi kita dapat percaya bahwa Tuhan dapat memampukan kita. Kita juga dapat meminta tuntunan dan penyertaan Roh Kudus untuk dapat menolong kita melakukan perubahan-perubahan di dalam kehidupan ini, supaya kita pun dapat melakukan pelayanan atau pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak perlu muluk-muluk untuk melakukan perubahan yang besar. Kita dapat memulai perubahan dari hal-hal kecil dengan konsisten. Mari mengupayakan diri menjadi pribadi yang sepadan di dalam komunitas pelayanan ataupun pekerjaan kita. Rasanya kita pun dapat merasakan ya, ketika bekerja sama dengan orang yang sepadan dan yang tidak sepadan. Bukankah kita lebih merasa nyaman dan senang bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki cara kerja yang sepadan? Mari kita lihat kembali diri dan kebiasaan kita. Sudahkah kita menjadi sesama yang sepadan dalam melayani dan bekerja? Tuhan memampukan kita. Demikian renungan bagi kita semua. Kiranya melalui renungan ini kita diingatkan untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang tekun dan setia melakukan kehendak-Nya. Sampai jumpa pada renungan singkat digital Majelis Jemaat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.